Uang 1.000 dolar Amerika dapat 1.000 rupiah, ini tidak riba. Jika uang 1.000 dolar Amerika dapat 15 juta rupiah, ini juga tetap tidak riba. Memang tidak ada riba di dalam uang. Para ulama di dalam mazhab Syafi'i sudah sepakat tidak ada riba di dalam uang. Jadi jangan dipaksakan untuk sama. Enggak ada riba di dalam uang. Jika ada riba, seharusnya nih uang 1.000 dolar Amerika ditukar dengan uang rupiah mendapatkan 15 juta rupiah, ini seharusnya riba. Mengapa? Kan nilainya sama-sama 1.000 ya kan? Cuman satunya menggunakan dolar Amerika, satunya menggunakan rupiah. Seharusnya kalau memang di dalam uang ada riba, nggak boleh kalau 1.000 dolar Amerika ditukar rupiah mendapatkan 15 juta rupiah, itu nggak boleh. Seharusnya 1.000 dolar Amerika ditukar kepada uang Indonesia, ya harus dapatnya 1.000 rupiah, ya kan? Adil tuh, adil. Oleh sebab itulah mari para ulama yang sudah terlanjur memberikan fatwa menyamakan uang dengan emas dan perak di dalam segi ilat hukumnya, maka kita kaji kembali. Kita menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, ulama al-mutaqaddimun, para ulama yang terdahulu, yaitu dari mulai Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu kan lahir dan beliau hidup di tahun 600-an. Kemudian kita tarik mundur mulai tahun 500, 400, 300 sampai tahun 100 begitu. Para ulama di dalam mazhab Syafi'i sepakat tidak ada riba di dalam uang. Mereka mengatakan begini: idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Yang artinya idza rajat, apabila telah berlaku, beredar, al fulusu oleh uang, rawajan nuqudi pada berlakunya nukut, pada berlakunya mata uang yang terbuat dari emas dan perak seperti dinar dan dirham, lam yahrum, maka tidak haram. Ar-riba, oleh riba, fiha, di dalamnya dia fulus. Ada haram tapi ada riba tapi nggak haram. Coba bayangkan nih, ada riba tapi nggak haram. Karena redaksinya lam yahrumi riba fiha. Lah, berarti tidak semua riba itu haram. Iya, tidak semuanya riba itu haram. Ini harus dicatat nih, dicatat dan dikasih garis besar. Jadi ada riba yang tidak haram, karena riba itu secara makna bahasa, makna lughat adalah az-ziyadah, tambahan. Tambahan itu kalau mana secara lughat atau makna bahasa atau etimologi. Dan tidak semua tambahan itu pasti haram, tidak. Oleh sebab itulah mari kita kembalikan kepada para ulama-ulama yang alim, allamah, yang faqih, yang ahli ijtihad, yaitu para ulama Syafi'iyah al-mutaqaddimun. Mengapa di dalam uang tidak ada riba yang haram? Nggak ada. Idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Apabila uang itu sudah beredar di masyarakat, berlaku secara sah dan sudah masif di masing-masing negara, rawajan nuqudi seperti berlakunya nukut, uang terbuat dari emas atau perak seperti dinar dan dirham, lam yahrumi riba, maka tidak haram ar-riba oleh riba fiha, di dalamnya fulus. Seperti contoh tadi, seharusnya kalau 1.000 dolar ya dapat 1.000 rupiah, tetapi kenyataannya kan tidak. 1.000 dolar Amerika dapat rupiah 15 juta rupiah. Ayo coba kita hitung nih, kalau seandainya 15 juta rupiah itu kita menggunakan uang seribuan rupiah, kira-kira berapa kertas yang harus kita tumpuk nih? Uang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, uang baru 10.000 saja sudah 10 kertas. Lah kalau 100.000 nih sudah 100 lembar kertas, ya kan? Itu kalau uangnya 1.000-an. Lah kalau 15 juta, coba bayangkan nih. Bayangkan satu lembar kertas dolar Amerika, yaitu 1.000 dolar Amerika, satu lembar. Ternyata kalau ditukarkan dengan uang rupiah Indonesia mendapatkan ratusan lembar kertas uang ribuan rupiah nih. Masya Allah, lah kok kita ini
enggak jeli gitu loh, kurang jeli dalam menentukan hukum. Mengapa begitu? Coba kita perhatikan di dalam mazhab Syafi'i. Li'anna riba fil a'yani al-makhsusati. Karena sesungguhnya riba itu sudah ditentukan di dalam beberapa barang komoditas al-makhsusati yang dikhususkan. Yang pertama az-zahabu. Zahab itu emas, wal fiddatu yang kedua perak. Wal burru dan yang ketiga gandum, wasyairu dan yang keempat syair atau jelai atau juawut ya. Watamru dan yang kelima tamar atau korma kering. Wal milhu dan yang keenam milah garam. Ini ditarik ilat hukumnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Wal illatu fi dzahabi wal fiddati. Bermula ilat hukum di dalam emas dan perak kaunuhuma jinsul athmani ghaliban, yaitu keadaan keduanya jinsul asman sebagai jenis harga-harga ghaliban secara umum. Wal illatu fil burri wasyairi wat tamri wal milhi. Bermula ilatnya di dalam bur, gandum, wasyairi dan jelai atau juawut, wat tamri dan di dalam kurma, wal milhi dan di dalam garam. Kaunuha yaitu keadaannya mad'umatin yaitu beberapa makanan pokok. Jadi hanya ada dua ilat, walaupun toh ada para ulama yang membuat ilat yang lain tidak seperti ini. Tetapi ini kita mengikuti mazhab Syafi'i bahwa emas dan perak ilat hukumnya adalah jinsul athmani ghaliban, jenis standar harga-harga secara umum. Nggak bisa kalau uang itu nggak bisa menjadi jenis harga secara umum loh ya, secara menyeluruh ghaliban, secara umum menyeluruh nggak bisa. Jadi kalau uang itu nggak lumrah untuk seluruhnya dunia, nggak bisa. Yaitu tadi contohnya rupiah ditukar dengan dolar, ya hancur tuh, hancur rupiah. Lah kalau seandainya uang itu dipaksa sama dengan emas dan perak dalam segi ribanya, ini menjadi kacau balau. Tetapi kalau di dalam segi nilai harta bisa untuk diwajibi zakat, itu bisa. Bisa al-awraqu al-maliyah diwajibkan zakat karena bernilai harta. Tetapi kalau masalah ilatul riba nggak bisa, ya nggak bisa. Uang itu nggak bisa dipaksa untuk menjadi seperti emas dan perak di dalam jinsul athmani ghaliban. Lah kalau seandainya sama di dalam ilat hukumnya dengan emas dan perak, ya seharusnya tukar menukar uang itu nilainya 1 ya dapat 1, 2 ya dapat 2, 3 dapat 3. Tapi ternyata nggak bisa. Oleh sebab itulah tatkala kita misalnya hutang uang di bank saat ini 1 juta rupiah, kemudian tahun depan menjadi 1.100.000, itu nggak riba. Kenapa? 1 juta rupiah sekarang ini mungkin dapat emas 1 gram ya. Kemudian 1 tahun ke depan belum tentu dapat emas 1 gram, belum tentu. Oleh sebab itulah nggak sama antara uang dengan emas atau perak, itu nggak sama. Kemudian kalau mat'umat, makanan-makanan ini harus sama ya, seperti beras dan jagung itu masuk mat'umat, sehingga ilat hukumnya sama dengan syair, dengan tamar, milk dan bur. Wa yustaratu fi a'yan riba an takuna yadan biyadin mathalan bimathalin sawa'an bisawa'in. Disyaratkan di dalam komoditi riba itu hendaklah kontan, diserah terimakan yadan biyadin. Masalan bimasalin harus sama jenis, sawaan bisawain harus sama ukuran, timbangan, berat dan seterusnya. Oleh sebab itulah sekali lagi tidak ada riba di dalam uang. Demikian penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Fitini wa dunul akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.